Hai everyone, jadi hari ini aku bakal cerita gimana caranya aku bisa sampai ke Australia dan bagiin tips and trick untuk bisa dapat visa working holiday. Oke, jadi yang pertama, syarat pertama adalah teman-teman gak boleh kurang dari 18 tahun dan lebih dari 30 tahun. Jadi ini memang khusus kerjasama antara negara Indonesia dan negara Australia. Warga negara Indonesia yang ingin ke Australia jalan-jalan ataupun kerja bisa selama 1 tahun, diperpanjang sampai tahun kedua dan tahun ketiga, dan masing-masing ada syaratnya masing-masing. Syarat kedua adalah minimal adalah D3 ataupun S1. Jadi teman-teman harus kuliah di Indonesia ataupun di luar negeri pun gak apa-apa, yang penting punya degree S1 ataupun D3. Nah, sekarang ini lagi pas banget teman-teman, karena lagi masa Covid, baru buka juga pendaftaran di tahun 2022. Jadi yang harusnya dulu ada interview, teman-teman kalau semuanya dari luar pulau, dari luar kota, nggak di Jakarta, harus ke Jakarta untuk ngelakuin interview dulu. Tapi sekarang cuma validasi aja, jadi nggak perlu susah-susah ke Jakarta. Dan semua pengurusan visanya juga bisa dilakukan online. Jadi syarat pertama adalah IELTS. IELTS ini gampang juga sih teman-teman. Kita cuma harus ngejar 4,5. Itu di overallnya. Nah, tapi kalau aku saran, kalau bisa semuanya antara speaking, reading, listening, sama writing itu minimal masing-masing 4,5. Karena kemarin di batch 2 kemarin, pihak imigrasi ada nggak ngeluarin SDU WHV untuk orang yang salah satunya nggak 4,5. Jadi kalau bisa teman-teman belajarnya nggak usah susah-susah kok, dari YouTube aja, dari YouTube ataupun dari online course internet, banyak banget yang gratis dan bisa kok sampai 4,5. Kita ngambilnya yang general aja, nggak usah yang akademik, karena general itu kalau nggak salah readingnya sama writingnya jauh lebih gampang daripada yang akademik. Syarat kedua adalah pokoknya pasportnya teman-teman itu nggak boleh kurang dari 18 bulan. Gampangnya ini syaratnya. Pokoknya kalau semisalkan pasportnya kurang dari 18 bulan, langsung aja diperpanjang. Itu pun gampang kok, ke imigrasi sekarang udah bisa online, datang 1 hari jadi setauku sih jadi. Yang ketiga itu adalah bank statement, minimal itu 5.000 AUD. Biasanya ini adalah syarat yang paling susah buat teman-teman dari Indonesia untuk ngejar SDU WHV. Contoh, hari Rabu mau bikin bank statement, jadi hari Selasanya kalau bisa itu masukin uang senilai 5.000 AUD. Kalau sekarang kursnya 10.000 berarti sekitar 50 juta. Ya lebih aman 55 juta lah, 52, 53 juta. Itu lebih aman lagi, supaya karena takutnya pas pengajuan visa itu ternyata kursnya turun atau berubah. Jadi kan nggak nyampe 5.000 AUD. Lebih aman sih dilebihin. Kita cuma minta, Pak, saya mau bikin bank statement untuk ngurus visa working holiday visa untuk ke Australia. Itu nanti 1 hari jadi kok. Dan ingat teman-teman, jangan lupa minta stempel bank. Jadi harus ada stempel basah dari bank itu. Karena kemarin aku sempat nge-apply di batch pertama, berarti ambil kuota tahun 2021, batch pertama itu ditolak karena nggak ada stempel banknya. Jadi penting banget stempel bank, harus ingat. Karena kalau nggak diminta, itu nggak dikasih dari banknya. Syarat keempat adalah ijazah dari S1 ataupun D3. Nah, kalau semisalkan teman-teman yang masih kuliah, itu sebenarnya bisa. Itu minimal kalau nggak salah semester 4 atau semester 5. Itu teman-teman harus punya juga kartu tanda mahasiswa dan transkrip kalau menunjukkan teman-teman udah ngambil sampai semester 4 ataupun semester 5. Itu bisa dicek lagi di webnya imigrasi. Yang kelima, syarat yang kelima itulah adalah SKCK. Ini juga gampang juga, tinggal ke Polda. Jadi levelnya minimal Polda. Itu teman-teman ke sana minta SKCK aja. Nah, biasanya kalau misalkan polisinya minta ada keterangan dari lurah, ya tinggal minta ke lurah, tinggal ngikutin aja prosesnya. Kalau bisa sih ngurusnya jangan mepet-mepet sama kapan tanggal buka pendaftaran SDU WHV-nya. Supaya teman-teman kalau sebenarnya ada apa-apa masih sempet lah ngurusnya. Syarat ke-6, super gampang, KTP. Saya rasa teman-teman kalau misalkan mau daftar SDU WHV pasti punya KTP deh. Yang ketujuh, gampang juga, foto 3x4, backgroundnya putih. Ini digital aja, nggak perlu di print. Teman-teman kalau semisalkan mau gampang, teman-teman tinggal ke tempat cetak foto, bilang mau foto 3x4. Backgroundnya putih, gampang aja.
Atau misalkan teman-teman kalau nggak mau repot, itu foto aja pakai handphone di rumah, bagus-bagus juga. Bagus-bagus juga sekarang handphone, foto di rumah, di background yang gampang diedit, tinggal di foto, Google aja background remover, terus tinggal tempelin backgroundnya warna putih gitu. Dan syarat ke-8 adalah surat keterangan, dan yang ke-8 adalah surat keterangan keabsahan dokumen. Jadi imigrasi itu minta kalau sebenarnya kita tanda tangan surat pernyataan kalau semua surat-surat yang kita berikan ini asli dan akta dari kita lah, pokoknya surat-surat ini semua asli, nggak ada yang kita buat sendiri. Dan surat ini bisa di-download dari IG-nya Ditjen_imigrasi. Teman-teman cek aja, ada kok SDUWHV highlight-nya, tinggal dipencet. Itu ada linknya buat download surat ini. Oke, jadi itu adalah semua syarat-syarat untuk SDUWHV. Nah, dari tadi mungkin teman-teman nggak tahu nih apa itu SDUWHV. SDUWHV itu surat dukungan untuk Working Holiday Visa. Jadi langkah pertama teman-teman apply dulu SDUWHV. Itu biasanya ada kuota-kuotanya. Teman-teman bisa cek di IG-nya imigrasi. Itu kapan bukanya. Nah baru kemarin buka tanggal 17 Oktober kalau nggak salah. 17 Oktober 2022. Jadi kemungkinan kalau menurutku sih sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lagi akan buka lagi. Jadi teman-teman sebaiknya persiapin sekarang. Setelah teman-teman udah dapat SDUWHV, itu bakal disuruh medical check up. Nah, teman-teman bisa cek juga medical check up itu harus di mana. Itu gak semua rumah sakit bisa, itu harus di rumah sakit yang bekerja sama. Oke, setelah teman-teman dapat SDUWHV, teman-teman itu harus lodge visa. Nah, lodge visa itu tinggal buka websitenya imigrasi Australia, masukin data-datanya, dan data-datanya ini rata-rata hampir sama semua sama yang kita upload di SDUWHV. Cuma ketambahan kita harus translate dokumen kita itu ijazah untuk dari ijazah Indonesia jadi bahasa Inggris dan akta lahir. Kalau aku sih cuma 2 ini aja. Pokoknya kita translate ijazah kita jadi bahasa Inggris sama akta lahir. Tapi banyak juga WHV warrior yang lain translate dokumen-dokumennya semua. Mereka ada yang translate KTP, SIM-nya, ada yang translate kartu keluarga, tapi itu yang lain opsional. Yang paling penting adalah akta lahir dan ijazah S1 kita ataupun D3 kita. Setelah selesai lodge visa, kita appointment medical check up itu di rumah sakit yang ditentukan karena nggak semua rumah sakit kerja sama. Udah selesai medical check up, kita tinggal nunggu aja visa kita granted. Setelah granted, teman-teman bisa langsung aja beli tiket pesawat. Udah nyampe di Australia. Itu teman-teman. Dan beberapa tips and trick ini penting banget untuk bisa dapetin SDUWHV. Ini sesuai pengalaman kemarin. Karena SDUWHV itu paling penting dalam semua proses ini. Ini yang paling susah karena kita harus rebutan kuota. Udah gitu aja. Kita harus rebutan kuota, ini yang susah. Sebenarnya kalau syarat-syaratnya sih gampang ya, dari semua yang tadi tak ceritain. Harus rebutan kuota. Itu yang pertama teman-teman tulis dulu apa yang harus di-input ke webnya WHV. Jadi kalau misalkan mau apply SDUWHV itu apa aja, data-data apa aja. Nah itu ketik dulu di notes. Jadi nanti pas apply SDUWHV, karena ada waktu 15 menit maksimal untuk ngisi, itu teman-teman udah siap semua. Tinggal kopas. Itu aja. Dan dokumennya semua teman-teman harus pastikan ada ketentuannya, berapa minimal ukurannya dan berapa maksimal ukuran filenya ya. Itu penting banget, jangan sampai ada yang salah. Setelah teman-teman udah selesai ngisi semua, jangan di-submit dulu kalau waktunya masih ada. Teman-teman cek ulang lagi semua file-file yang udah teman-teman upload. Jadi jangan sampai teman-teman udah submit tapi salah. Itu penting banget. Teman-teman harus cari speed internet yang lumayan cepat. Kayak kemarin aku nunut di rumah teman, ikut numpang di rumah teman. Speednya bagus, aku bisa pinjam komputer dia, aku bawa laptopku sendiri, jadi aku bisa bawa 2 komputer. Kalau misalnya satunya masih loading, aku masih bisa pakai komputer lainnya. Soalnya kadang karena ada ribuan orang ya yang masuk di waktu yang sama, itu webnya error biasanya. Jadi aku pakai 2 device untuk login. Udah itu aja teman-teman syaratnya untuk bisa berangkat ke Australia. Untuk link-linknya pendaftaran SDUWHV, linknya imigrasi Australia nanti aku bakal tulis di deskripsi. And see you in Australia. Bye.